Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Syukurlah. Terus bagaimana? Semuanya hadir kan? Bagus, semuanya sudah hadir ya. Oh iya, perkenalkan, nama kakak Nur Hayati, mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi PGSD. Oh iya, tadi sebelum berangkat sekolah, apakah di antara kalian ada yang melihat seperti hewan kucing, ayam, dan tumbuhan seperti pohon mangga? Apakah ada yang melihat? Ya, bagus kalau ada yang melihat. Terus kalian tahu tidak kalau tumbuhan dan hewan yang kalian lihat itu termasuk pada makhluk hidup loh. Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, tumbuhan dengan hewan itu termasuk pada makhluk hidup. Oh ya, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengelompokan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian mengamati video interaktif, maka kalian akan dapat menyebutkan atau mendeskripsikan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang kedua, setelah kalian mengamati video interaktif, maka kalian akan dapat mendeskripsikan cara pengelompokan makhluk hidup. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ayo semuanya berdiri dulu ya. Kita akan melakukan tepuk semangat. Siap? Ayo kita lakukan, kakak pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, apakah ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, tadi kan sudah mendengarkan apa itu pengertian dari makhluk hidup. Sekarang, siapa yang tahu ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga tumbuh, yang keempat makan dan minum, yang kelima peka terhadap rangsangan. Nah, tadi kan sudah belajar tentang makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tempat hidupnya. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cara bergeraknya. Yang ketiga, pengelompokan makhluk hidup yang berdasarkan dari jenis makanannya. Pengelompokan makhluk hidup yang ada di daratan seperti ayam dan kucing. Makhluk hidup yang ada di air seperti paus dan hiu. Makhluk hidup yang ada di udara seperti elang dan nyamuk. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan cara bergeraknya. Cara bergerak makhluk hidup dengan kaki seperti ayam dan kucing.
Makhluk hidup yang bergerak dengan sayap seperti nyamuk dan elang. Makhluk hidup yang berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup pemakan tumbuhan seperti kambing dan kuda. Makhluk hidup pemakan hewan lain seperti buaya dan harimau. Makhluk hidup yang memakan tumbuhan dan hewan seperti ayam dan musang. Nah, apakah di antara kalian ada yang ingat apa itu makhluk hidup? Ya, benar. Terus seperti apa ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ya, benar. Terus selanjutnya, seperti apa sih pengelompokan dari makhluk hidup itu? Bagus ya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengelompokan makhluk hidup. Sekarang kita mari bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran tadi. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernafas, dan tumbuh. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tempat hidupnya, berdasarkan geraknya, dan berdasarkan makanannya. Nah, sekarang kakak ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah carilah informasi terkait dengan pengelompokan makhluk hidup yang ada di lingkungan rumah kalian. Tugasnya kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan besok. Paham? Ya, sekolah. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.